Hanya Denzel Dumfries dan Yann Sommer yang mendapatkan nilai positif dari deretan para pemain Inter Milan yang berada di lapangan saat dikalahkan PSG. Kekalahan 5-0 Inter Milan di tangan Paris Saint-Germain kemarin tidak kurang dari traumatis. Hampir tidak ada pemain Nerazzurri yang bisa keluar dengan pujian dari pembantaian final Liga Champions tersebut. Namun menurut pandangan La Gazzetta dello Sport, ada beberapa pemain yang setidaknya mampu mengatasi tekanan selama pertandingan. Dalam pandangan La Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries dianggap tampil sangat baik. Pemain Belanda itu setidaknya menawarkan jalan keluar serta energi dan lari. Ia memastikan Nuno Mendes tidak dapat sepenuhnya mendominasi sisi lapangannya kiri, atau sektor kanan di sisi Inter. Selain itu, Dumfries juga tetap menjalankan tugasnya dalam mencoba menjaga pemain berbahaya Paris Saint-Germain, Vichak Kvaratskhelia. Kemudian media yang berbasis di Milano tersebut berpendapat jika meskipun kebobolan 5 gol yang mengejutkan, Yann Sommer tampil sangat baik, dan dia tidak bisa berbuat lebih baik lagi dari penampilannya itu. Kiper berusia 36 tahun itu langsung berada di garis tembak oleh tim di depannya. Ada sedikit yang bisa ia lakukan untuk menghentikan salah satu dari 5 gol PSG, terutama dengan adanya defleksi. Selain itu, Sommer juga bahkan berhasil mencegah skor menjadi lebih memalukan bagi Inter dengan beberapa penyelamatan krusial lainnya. Tanpa Sommer, bisa saja skor tidak akan berakhir 5-0, tapi lebih besar lagi. Nama Taremi masuk dalam kandidat utama calon pengganti Dzeko. Mehdi Taremi masuk daftar prioritas Fenerbahce musim panas ini. Jurnalis asal Turki, Ersan Serdal, melaporkan bahwa penyerang Inter, Mehdi Taremi, menjadi target konkret Fenerbahce. Taremi masuk dalam daftar prioritas klub Turki tersebut, tulis Serdal melalui laporannya. Fenerbahce saat ini tengah menyusun rencana transfer ambisius untuk memperkuat lini depan mereka. Mehdi Taremi baru bergabung dengan Inter musim ini, namun perannya sejauh ini belum terlalu menonjol. Fenerbahce melihat peluang untuk merekrut Taremi sebagai bagian dari proyek baru mereka, lanjut laporan dari Turki itu. Klub asal Istanbul tersebut berupaya mendatangkan pemain berpengalaman untuk bersaing di level domestik dan Eropa. Belum diketahui apakah Inter terbuka untuk melepas Taremi, namun jika tawaran resmi datang, kemungkinan negosiasi bisa segera dimulai. Fenerbahce disebut ingin bergerak cepat, mengingat Edin Dzeko sudah pasti pergi dari klub. Igor Tudor kini semakin kuat sebagai kandidat utama pelatih kepala permanen Juventus. Meski awalnya hanya dikontrak jangka pendek hingga akhir Piala Dunia antar klub FIFA, posisi Tudor mendapat dorongan besar setelah menerima jaminan langsung dari John Elkann, CEO Exor, perusahaan induk yang memiliki Juventus. Dukungan ini datang di tengah spekulasi tentang siapa yang akan menangani Bianconeri musim depan. Igor Tudor menggantikan Thiago Motta di Stadion Allianz pada bulan Maret dan berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions. Meski ada opsi untuk mengakhiri kontraknya di musim panas dengan biaya sekitar 1 juta euro, keberhasilan ini membuat kontraknya otomatis diperpanjang hingga 2026. Namun, Juventus belum mengambil keputusan final dan masih terbuka untuk mengevaluasi pilihan. Sebelumnya, Juve sempat berniat membawa kembali Antonio Conte yang baru saja meraih Scudetto bersama Napoli pada musim 2024-25. Namun, pelatih berusia 55 tahun itu menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap bersama Partenope. Pilihan lain seperti Gianpiero Gasperini juga pupus setelah ia memilih untuk meninggalkan Atalanta dan bergabung dengan Roma. Situasi ini membuat manajemen Juve mempertimbangkan ulang rencana mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport, Tudor disebut sebagai sosok yang paling memenuhi syarat untuk jabatan pelatih tetap. Dengan performa solid dan lolos ke Liga Champions, ia kini menjadi opsi yang paling realistis dan stabil di tengah dinamika pasar pelatih musim panas ini. Piala Dunia antar klub, Inter dapat uang, tapi juga kelelahan. Piala Dunia antar klub menjanjikan pemasukan besar bagi Inter Milan, namun di sisi lain juga membawa risiko kelelahan fisik dan mental. Inter akan memainkan minimal 62 pertandingan musim ini, dengan fase grup Piala Dunia berakhir pada 26 Juni, tulis Corriere dello Sport. Lawan-lawan di grup seperti Monterrey, Urawa Reds, dan River Plate akan menjadi tantangan tersendiri dalam akhir musim yang melelahkan. Jika benar Simone Inzaghi meninggalkan klub, pelatih pengganti akan mewarisi tim yang kelelahan total usai kekalahan memalukan di final Liga Champions. Ia harus benar-benar mempertimbangkan bagaimana mengelola skuad dalam turnamen ini, kata laporan tersebut. Inter dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat pada 11 Juni, meski para pemain timnas akan menyusul kemudian. Daftar skuad untuk turnamen ini terdiri dari 26 pemain dan dapat diubah setelah fase grup, dengan beberapa batasan. Inter telah memutuskan untuk tidak membawa Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, yang kontraknya habis pada 30 Juni, tulis Corriere. Keputusan ini diambil untuk memberi ruang bagi 2 rekrutan baru, Petar Sucic dan Luis Enrique, serta pemain yang kembali dari masa pinjaman. Di final Liga Champions di Monaco,
Inter hanya mendaftarkan 23 pemain, dengan Korea sudah dicoret dari daftar UEFA. Dengan kepergian Arnautovic dan Korea, kini tersedia 4 slot tambahan, lanjut laporan itu. Hal ini memberi ruang bagi Inter untuk sedikit menyegarkan skuad menjelang turnamen yang akan menguras tenaga dan pikiran, meskipun mendatangkan keuntungan finansial yang signifikan. Hari ini akan menjadi hari penentu bagi masa depan Simone Inzaghi di Inter. Pertemuan antara sang pelatih dan manajemen klub akan menentukan apakah ia akan tetap melatih atau meninggalkan tim. Waktunya sangat sempit. Pada 11 Juni nanti, Inter akan berangkat ke Amerika Serikat dan pelatih yang ikut dalam tur itu adalah pelatih untuk musim 2025-2026, tulis La Gazzetta dello Sport. Isu utama dalam pertemuan ini adalah soal strategi transfer. Inzaghi, yang baru saja mengalami kekalahan memalukan 5-0 dari PSG di final Liga Champions, menginginkan tambahan pemain. Dia berharap akan ada beberapa pembelian lagi selain Suchik dan Luis Enrique, ungkap laporan tersebut. Pelatih asal Piacenza itu ingin skuad yang lebih kuat untuk menghadapi musim depan. Namun, posisi klub berbeda. Menurut manajemen, sebagian besar skuad saat ini akan dipertahankan dan pembaruan hanya akan bersifat terbatas, lanjut Gazzetta. Klub menekankan pada penghematan dan efisiensi, serta hanya akan aktif di pasar jika ada penjualan pemain penting. Mencapai kesepakatan antara keinginan pelatih dan arah klub akan menjadi tantangan besar. Tapi sebelum itu, keputusan utama ada di tangan Inzaghi sendiri, bertahan dan mencoba menebus kekalahan, atau mengakhiri masa jabatannya di Inter setelah malam yang sangat pahit. Roma impikan Davide Fratesi sebagai hadiah kedatangan Gasperini. AS Roma dikabarkan sangat ingin mendatangkan gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, khususnya setelah penunjukan Gianpiero Gasperini sebagai pelatih baru. Bukan rahasia lagi jika AS Roma telah lama mengincar Davide Fratesi. Giallorossi telah mengejar pemain asal Italia tersebut di bulan Januari. Hal ini terjadi di tengah laporan jika Fratesi meminta untuk pergi karena kurangnya waktu bermain di Inter. Namun Inter menolak pendekatan Roma tersebut, dan mau tidak mau Fratesi tetap bertahan untuk paruh kedua musim. Harus diakui, mantan gelandang Sassuolo itu telah memberikan dampak signifikan, mencetak gol-gol krusial melawan tim-tim besar seperti Bayern Munich dan Barcelona di Liga Champions. Meski demikian, Fratesi masih belum menjadi starter reguler di Inter, meskipun dampak yang ia berikan sebagai pemain pengganti sangat terasa. Oleh karena itu, pemain berusia 25 tahun itu bisa saja hengkang pada musim panas ini. La Gazzetta dello Sport mengkonfirmasi jika Roma masih memiliki minat yang kuat untuk merekrut Fratesi. Terlebih setelah penunjukan Gianpiero Gasperini, yang membuat Giallorossi makin berambisi di musim depan. Gasperini sendiri dikenal sebagai pelatih yang mampu memaksimalkan potensi gelandang dinamis dalam skema taktiknya, dan Fratesi dinilai sebagai salah satu pemain yang sangat cocok dengan filosofi tersebut. Media yang berbasis di Milano itu juga melaporkan jika Napoli dan Atletico Madrid juga ingin merekrut pemain internasional Italia itu, menjadikan perburuan Fratesi sebagai salah satu saga transfer yang menarik di musim panas.